Halo semuanya, kami dari SMA Taruna Nusantara Magelang. Dan hari ini kami akan membahas tentang karakter ilmu geografi. Nah, kalian sadar gak sih selama ini oksigen yang kita hirup ini kita suka lupa nih asalnya dari mana dan juga bahkan kita tidak peduli. Yap, hutan bukan cuma tempat banyak pohon tumbuh, tetapi merupakan gabungan dari tanah, air, kehidupan, dan juga manusia yang saling berkaitan dan membentuk suatu sistem. Nah, geografi memandang semua ini menjadi satu kesatuan sistem yang terdiri dari 5 lapisan utama: litosfer, pedosfer, hidrosfer, atmosfer, dan biosfer. Satu lagi nih, antroposfer, yaitu yang membahas manusia sebagai pengelola ruang. Nah, kita mulai dari dasar dulu yuk, yaitu ada litosfer dan juga pedosfer. Litosfer adalah batuan dasar tempat hutan tumbuh, sedangkan pedosfer adalah hasil pelapukan dari batuan tersebut dan juga ditambah dengan sisa organisme. Di hutan, akar-akar dari pohon akan menembus pedosfer yang kemudian dapat memberikan manfaat berupa kestabilan dan juga mencegah dari erosi yang ada. Proses ini menunjukkan hubungan erat antara bentuk lahan, jenis tanah, dan juga vegetasi. Dalam geografi, kita menyebutnya dengan istilah interaksi bentuk lahan atau tutupan lahan. Salah satu indikator penting nih dalam analisis ruang. Pas banget nih, mumpung lagi hujan, kita akan membahas lapisan selanjutnya, yaitu hidrosfer, atau yang biasa kita sebut dengan lapisan air. Setiap kali hujan turun, daun dan juga ranting akan menahan curahan air hujan. Meskipun begitu, sebagian besar air akan tetap menginfiltrasi atau meresap secara perlahan ke dalam tanah yang kemudian akan keluar entah menjadi mata air di pegunungan ataupun akan bermuara di sungai, seperti yang tadi kita sudah lihat. Itu artinya, hutan memiliki peran yang sangat penting dalam siklus hidrologi. Ia mengatur keseimbangan air yang ada di permukaan tanah maupun di bawah permukaan tanah. Kalau hutan gundul, infiltrasi menurun, limpasan pun meningkat, maka resiko untuk banjir jadi lebih besar. Sekarang kita lanjut ke atmosfer. Hutan menyerap karbon dioksida di atmosfer dan melepaskannya kembali dalam bentuk oksigen. Selain itu, uap air dari daun juga membentuk kelembapan udara yang menstabilkan udara di sekitarnya. Makanya, daerah berhutan memiliki suhu yang lebih sejuk dan juga udara yang lebih bersih dibanding hutan yang gundul. Inilah contoh nyata bagaimana biosfer dan atmosfer saling membentuk suatu kesatuan yang disebut dengan mikroklimat atau iklim dengan skala yang kecil. Hutan juga menjadi rumah bagi ribuan spesies hewan dan juga tumbuhan. Setiap makhluk hidup memiliki perannya masing-masing, mulai dari pengurai dari rantai makanan paling bawah hingga pemangsa di puncak rantai makanan. Dalam geografi, itulah yang dinamakan dinamika biosfer. Semua organisme beradaptasi dalam kondisi fisik lingkungannya yang menciptakan keseimbangan secara alami. Kalau salah satunya hilang, ekosistem pun terganggu. Stabilitas ruang pun ikut berubah. Nah, sekarang kita lanjut ke antroposfer yang membahas tentang manusia. Nah, manusia itu memanfaatkan sumber daya alam untuk bertahan hidup, tetapi juga bertanggung jawab dong untuk keberlanjutannya. Tindakan-tindakan seperti penebangan liar, alih fungsi lahan, ataupun pembakaran hutan dapat mengganggu keseimbangan yang telah ada. Hal ini pun dapat memicu terjadinya bencana hidrometeorologis, seperti contohnya banjir bandang. Namun, dengan tindakan konservasi yang dilakukan seperti hutan rakyat maupun reboisasi, kita dapat mengembalikan keseimbangan antar geosfer. Hutan bukan sekedar tempat menghasilnya sumber daya alam, tetapi juga sebagai ruang geografis tempat lapisan-lapisan bumi saling terhubung. Mulai dari tanah, air, udara, hingga kehidupan, semuanya berinteraksi membentuk sistem geosfer yang kompleks namun indah. Menjaga hutan berarti menjaga keseimbangan bumi, menjaga kehidupan, dan menjaga masa depan dunia. Karena dalam setiap pohon terkandung napas kehidupan yang tak ternilai.